Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هور من الأول مقتحم يا ربي المصطفى فاتر مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ustadz, para kiai yang saya ta'zimi, Tua DKM Mushoda Syariah Bapak Eko Nopianto, Tua RW 29 Bapak Sodikin, Bapak RT terpilih Kong Kamidi, belum dilantik, belum ada SK-nya, belum digaji juga ya Kong, yang belum. Jamaah hadirin hadirat Majelis Ta'lim Syariah yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan bentuk ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib, sunnah ataupun yang mubah, Allah catat sebagai amal soleh yang bermanfaat kelak di hari kiamat. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada keharibaan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan tentu berharap syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah syariah rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada di hampir separuh daripada bulan Muharram. Sudah tanggal berapa nih? 13 ya? 13 atau 14 Muharram 1448 Hijriah.
Maka materi kajian kali ini memang ada hadis yang saya bahas di Bulughul Maram, bisa dibuka di bab zuhud dan wara'. Ya, babuz zuhdi wal wara'i. Tetapi hanya satu hadis mungkin saya bahas karena kita akan bahas tentang keutamaan bulan Muharram dan refleksi pergantian tahun. Coba sini Pak, kita bukain. Bab zuhud dan wara'. Nah, halaman 300 pas. Bab zuhud dan wara'. Bab zuhud dan wara'. Bab zuhdi wal wara'i. Halaman 300. Sebelum saya bahas hadis Bulughul Maram, hadisnya nomor 1, 2, 3 nanti yang akan saya bahas kaitan dengan refleksi pergantian tahun. Ya, nanti hadis ketiga yang kita bahas. Halaman 300 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Bulan Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya merupakan salah satu bulan mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan haram atau arba'atun hurum atau ashhuril hurum dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ila akhiril ayat. Bahwa jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, kata Allah. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Allah tetapkan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan yang tercipta ada 4 bulan mulia. Apa saja masih ingat nggak? Ini urus saya sampaikan di sini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Muharram salah satu di antaranya. Nah sekarang, jadi sengaja saya kalau ada momentum apa saya bahas, momentum apa saya bahas, ya kita nggak lupa ya, setahun sekali nggak apa-apa diulang terus. Muharram salah satu bulan mulia. Pertanyaannya, kenapa Allah muliakan bulan Muharram? Ya tentu setiap bulan ada keistimewaan, ada cerita tersendiri, ada sejarahnya. Tidak terlepas, tidak terkecuali daripada bulan Muharram. Muharram itu Allah muliakan karena di bulan ini terdapat banyak peristiwa sejarah yang dialami oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Terutama wabil khusus tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemarin hari apa tuh? Kamis apa Jumat? Kamis. Tapi ada yang Jumat juga itu. Yang tanggal 1-nya tanggal 16 Juni berarti Kamis ya. Yang tanggal 17 berarti Jumat, Asyuranya. Jadi bulan Muharram terlebih tanggal 10-nya atau hari Asyura itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menangkan para nabi dan rasul di hari Asyura. Nih Pak Eko, ada 25 nabi dan rasul. Kalau kita bahas satu-satu berarti 25 cerita ini. Satu cerita dari seorang nabi 1 jam. Kali 25 nabi berarti 25 jam kita bahas. Ibu siap nggak ngaji 25 jam? Dongengin sama saya 25 jam.
Nabinya 25 soalnya. Tapi mustahil ya. Pertama Nabi Adam yang mengalami peristiwa agung, di mana tanggal 10 Muharram, hari Asyura, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Allah mengabulkan doanya Nabi Adam. Kita tahu, sudah tahu, sangat tahu, bahkan jamaah sekalian, tentang kisah Nabi Adam ketika diusir dari surga gara-gara makan khuldi. Dosa Nabi Adam cuma satu, nggak kayak kita. Kalau kita dosanya sabrak-abrak. Nabi Adam cuma satu dosanya. Tapi dengan satu dosa membuat Nabi Adam terusir dari surga. Padahal salahnya satu doang, makan buah khuldi atau buah syajarah. Ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa Allah tempatkan di surga. Faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Udah kelar diciptakan, Adam monggo maun masuk ke surga, silahkan tinggal di surga karo bojomu bersama istrimu. Wa kula minha ragadan, makanlah buah-buahan yang ada di surga. Saat itu baru ada buah-buahan, combro, misro, cilor, cilok, cilung, belum ada. Adanya buah-buahan. Silahkan kau makan sak puasmu, sak karepmu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi jangan kau dekati pohon syajarah, jangan kau dekati pohon ini, pohon khuldi. Itu doang larangannya. Jadi sebenarnya kalau buat kata kita mah ya enggak angel-angel amat dosanya. Ya, enggak, kalau kita kan sholat semaunya gitu ya, kadang lalai. Nabi Adam enggak, cuma ngelanggar atuk larangan doang, makan buah khuldi. Makanya ya kita dulu waktu masih kecil pernah berhayal, coba ya kakek Adam, nenek Hawa enggak makan khuldi, Bu, umpama Nabi Adam, Siti Hawa enggak makan khuldi, kita di mana? Hah? Surga. Emang surga tempat beranak? Lah enggak ada bidan di surga. Kalau surga tempat beranak repot. Ntar Pak Eko saat masuk surga dari kiamat kan dapat bidadari, masa bidadarinya beranak terus? Jadi enggak. Berarti kalau Nabi Adam, Siti Hawa enggak melanggar larangan Allah, berarti kita enggak ada. Bukan di surga. Surga bukan tempat beranak. Nah, beranak mah di dunia. Jadi ada baiknya Nabi Adam melanggar larangan Allah. Kalau enggak, kita enggak di sini. Enggak ada RW 29, enggak ada RT, pemilihan RT enggak ada. Engkong kami enggak jadi RT. Kalau umpama Nabi Adam enggak makan buah khuldi. Oke lah, namanya manusia, Allah kasih akal, kasih hawa nafsu, gitu ya. Akhirnya melanggar larangan Allah. Nah, ini udah hafal cerita indah. Singkat cerita, Nabi Adam diusir dari sorga, diturunkan di dunia. Nah, baru tuh beranak pinak tuh. Tetapi Nabi Adam ketika diturunkan di muka bumi, menyesal senyesal-nyesalnya akan dosanya makan buah khuldi. Nabi Adam mohon kepada Allah sama istrinya. Itu pun masih terpisah tuh. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, berjumpa di Jabal Rahmah. Makanya umroh biar tahu di mana Jabal Rahmah. Tanya Pak Eko tuh. Jabal Rahmah itu tempat orang melaksanakan puncak haji, yaitu Padang Arafah, tempat orang wukuf. Al-Hajju Arafah.
Haji itu adalah puncaknya melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah itu ada satu jabal, ada gunung, itu disebut dengan Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, tempat perjumpaan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun terpisah. Nah, Nabi Adam berdoa kepada Allah, mengakui salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami ya Allah, maka kami termasuk orang yang rugi. Ratusan tahun baca doa ini Pak. Ini di Quran kan ada tuh. Doa Rabbana zalamna yang dibaca terus kita setiap sholat. Karena aku zalim, aku salah. Tapi saat Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna, Allah belum menerima taubatnya, belum diterima doa Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam tawasul nyebut nama Nabi Muhammad. As'aluka ya Allah bihaqi Muhammadin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Allah ajarkan kepada Adam dengan satu kalimat. Maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Apa kalimatnya? Tadi yang saya sebut. As'aluka bihaqi Muhammadin. Mohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah atas haknya Muhammad. Ampuni dosa kami. Nabi Muhammad udah ada belum? Udah lahir belum? Nah maka Allah tanya kepada Adam. Ya Adam, fakaifa arabta wa lam akhluquhu? Bagaimana mungkin kau bisa kenal dengan Muhammad sementara Muhammad belum ku ciptakan? Sotoy kalau bahasa kita mah. Nabi Adam jawab, aku kenal dengan Muhammad ya Allah karena saat engkau masukkan aku di surga, aku mengangkat kepalaku ke atas fi qawadimil arsy au fi qaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh Allah kanan Muhammad kiri disandingkan. Mustahil kau sandingkan, kau gandengkan, kau dempetkan namamu dengan Muhammad ya Allah, kecuali Muhammad pasti kekasihmu, sebaik-baik ciptaanmu. Apa kata Allah? Sodaqta ya Adam, kau benar Adam, Muhammad kekasihku, khaira khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah. Faqad ghafartu laka bihaqqi Muhammadin. Sungguh aku ampuni dosamu dengan haknya, atas haknya Muhammad. Laula Muhammadin ma khalaqtuka. Andai jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Nah, itu diterima taubatnya Nabi Adam di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ini sekarang dongeng dulu Pak ya, dongeng dulu baru kita refleksi. Ya tahu kisah sebelum Muharram. Dah. Itu berarti berapa nabi lagi? 24 lagi Bu. Siap-siap aja. Samurat kambuh. Yang kedua Nabi Nuh alaihi salam. Kenal? Ibu kenal Nabi Nuh? Kenalan di mana? Tahu gitu Bu ya, jangan bilang kenal. Tahu ya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah perintahkan, Allah utus sebagai nabi untuk menyebarkan, menegakkan agama Allah di muka bumi, Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya, dicemooh, dikucilkan, dihina, dicaci maki. Peko nabi itu. Peko jadi DKM pernah caci maki Bu. Makanya ngambek yang DKM mah nggak seberapa. Nabi mah ya Allah dihina, caci maki, jelek-jelekin, ditimpukin, mau dibunuh tuh Nabi. Nabi Nuh alaihi salam dalam kekecewaannya ngadu kepada Allah betapa beratnya mensiarkan agama Allah di muka bumi.
dihina, dicemooh. Akhirnya Nabi Nuh ngadu kepada Allah karena sudah nggak kuat berdakwah di muka bumi. Ratusan tahun kaumnya yang ikut bersama Nabi Nuh nggak lebih dari 100 orang. Dakwah ratusan tahun. Yang ikut Nabi Nuh pun itu orang-orang miskin, buruh-buruh tani, buruh kasar, nelayan, orang kismin yang mau ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Sementara orang-orang kaya, para pejabat, para pembesar itu gengsi. Bahkan suatu hari pernah orang-orang kaya, pembesar-pembesar di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu ngajak diskusi Nabi Nuh. Kami mau mengikuti agama Tuhanmu asalkan engkau jauh dari orang-orang miskin itu. Syaratnya begitu. Enggak banyak, enggak lebih 100 orang. Kaumnya Nabi Nuh yang ikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kami bersedia belajar agama Tuhanmu asalkan engkau jauhkan dirimu dari orang-orang miskin. Nabi Nuh ditantang gitu enggak mau. Karena apa? Jerih payah beliau berdakwah, sudah dapat sekian puluh orang, masa ia dilepas hanya gara-gara tipu daya muslihatnya orang-orang brengsek, orang-orang kaya seperti itu. Nabi Nuh nggak mau. Akhirnya beliau mengasingkan diri bersama kaumnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan Allah. Mereka pergi ke satu bukit. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan segera bikin perahu, akan aku berikan azab kepada kaummu yang membangkang. Akan perintah Allah. Akhirnya Nabi Nuh umpet di pelosok, di bukit, suatu bukit. Beliau Allah perintahkan untuk membuat perahu yang sangat besar. Maka Nabi Nuh membuat perahu dengan kaumnya yang sedikit itu, enggak lebih 100 orang. Siang malam tanpa henti. Itu pun sudah sembunyi, tempat terpencil, tapi masih ada yang tahu bahwa Nabi Nuh bikin perahu. Mungkin ada yang motoin kali ya, jadi viral. Kayak Topik Hidayat. sama ketua MBG. Viral, diejek Nabi Nuh. Nabi Nuh, engkau bikin perahu di atas bukit, di atas gunung. Entar kalau mau ke laut bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Engkau mau tarik pakai kebo apa nunggu angin topan? Diledek begitu Nabi Nuh. Emang gak masuk akal. Masa bikin perahu di atas gunung? PA Nabi Nuh, kata kaumnya yang ngebangkang. Diledek. Apa kata Nabi Nuh? Nanti engkau akan tahu kenapa aku bikin perahu di atas bukit. Dah, singkat cerita, Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh. Dihabiskan semua. Pokoknya stok lama burus semua. Semuanya Allah tenggelamkan. Sampai ke bukit itu air bah. Tsunami lah ya. Sampai bukit. Akhirnya itu berlayarlah perahunya Nabi Nuh. Yang naik perahu hanya enggak lebih 100 orang. Dan setiap binatang 2 pasang ikut di perahu Nabi Nuh. Jadi 2 pasang hewan. Gajah 2 pasang, tikus 2 pasang, ayam 2 pasang. Biar apa? Biar masih ada lagi. Kalau saat itu tenggelam semua, nah sekarang nggak ada ayam. Nggak ada. Ngurus. Kan dari sono ayam, Pak. Ya kan? Kan dari sono yang nggak ada, kita nggak ada. Nggak motong sapi, kita sapi 2 pasang, domba 2 pasang. Untung saat banjir bah, Nabi Nuh ngajak hewan-hewan 2 pasang. Banyak berarti ya. Berapa jenis binatang saat itu. Begitu besarnya kapal Nabi Nuh. Nah, sandarnya itu orang-orang yang beriman ngikutin ajaran Nabi Nuh bersama hewan-hewannya itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nih, kemarin. Hari apa tuh? Jumat. Udah berapa Nabi? 2. Wah. Berarti 23 lagi. Nabi Yunus alaihi salam. Kenal? Tahu. Apa mukjizatnya Nabi Yunus? Selamat dari perut ikan paus. Bagaimana kisahnya? Sama ketika Yunus itu kan seorang anak muda yang ganteng awalnya. Ganteng rupawan.
sudah ganteng, kaya, dermawan, bertakwa kepada Allah. Ya kayak kedua DKM lah gitulah ya. Ganteng, kaya, dermawan, taat sama Allah. Nabi Yunus berdakwah sama. Cuma beda dengan Nabi Nuh. Nabi Yunus ratusan tahun berdakwah kagak dapat jamaah. Zong, atu pun kagak. Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus purik. Nah, jadi kalau di KM ini pengurusnya ada yang purik, itu keturunan Nabi Nuh itu. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ngambek dia. Akhirnya dia meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus itu asal dari Irak. Dari kota Mosul nama kotanya. Jalan kaki dari Irak, ikutin padang Sahara sampai di pelabuhan Palestina. Jalan kaki nggak tahu berapa hari itu jalan kaki. Purik ngambek ninggalin kaumnya, sewot. Dakwah ratusan tahun orang gablek jamaah. Makanya kalau syariah ngaji udah berapa tahun udah sini musola? 15 tahun itu masih sakmene kene. Ya sabar masih mending baik kok masih ada orang. Masih ada yang ngaji. Nabi Yunus orang pisan, Pak. Ngambek meninggalkan kaumnya. Padahal nggak ada perintah dari Allah untuk purik, untuk pergi, untuk mutu, nggak ada perintah. Ngambek dewek. Sampai di pesisir Palestina, beliau melihat perahu pedagang ingin berlayar. Ngikutlah dia, niblak. Niblak bahasa siluman. Naik, nebeng ke perahu, nelayan. Sampai di tengah laut ada badai, angin topan. Yang menguncang perahu, ombak gede. Akhirnya kapten kapal berkata kepada penumpangnya, salah satu harus keduanya nyemplung, harus ada yang terjun ke laut untuk menyelamatkan kapal. Kalau enggak bahaya. Kapalnya kapal kecil, bukan kapal Nabi Nuh. Akhirnya diundi sama kapten kapal. 3 kali undian yang namanya nongol Nabi Yunus. Undian pertama Yunus. Udin kedua Yunus, udin ketiga Yunus lagi. Akhirnya pasrah lah, gua dah cemplungin. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungin ke laut. Allah perintahkan kepada ikan paus yang sangat besar namanya ikan nun. Dinegrep, jadi ditangkap sama ikan paus. Berhari-hari Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, terombang-ambing di dasar laut samudra. Tapi beliau sadar ini karena kesalahannya. Maka dalam perut ikan beliau berzikir, berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diabadikan doanya sama dengan doa Nabi Adam. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, bahwasanya aku termasuk orang yang zalim. Ini boleh pakai, makanya doa Rabbana Zolamna la ilaha anta itu saya nggak pernah tinggal tuh. Itu doanya Nabi, seorang kekasih Allah, tapi tetap merasa zolim. Lah kita bukan siapa-siapa, orang soleh bukan, wali bukan, nabi bukan, kok merasa baik? Padahal salahnya banyak. Nabi Adam salahnya 1, Nabi Yunus salahnya 1. Nabi Adam makan khuldi, Nabi Yunus purik, meninggalkan kaumnya. Ngerasa zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus berzikir dalam perut ikan paus. Akhirnya Allah dengar doa Nabi Yunus. Allah perintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka dia akhirnya terdampar di pinggir pantai dalam keadaan lemah. Maka Allah munculkan buah labu, pohon labu. Ngerti labu? Macam labu parang begitu. Ya, yang daunnya merindang menutupi Nabi Yunus agar tidak kena panas, lalu buahnya dimakan agar dia punya energi. Sembuhlah Nabi Yunus, lalu berdakwah lagi. Akhirnya dia mendapatkan ratusan kaum untuk beriman kepada Allah. Pelajarannya adalah jangan pernah putus asa untuk mendakwahkan agama Allah. Begitu Pak Eko.
apapun yang kita bisa dengan materi, dengan ilmu, ya ilmu, dengan tenda, ya dengan tenda, masang tenda dengan tenaga, ya dengan tenaga. Itu semestinya dalam berdakwah. Nah, itu terjadi ketika keluar dari perut ikan Nun, itu Nabi Yunus di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Udah berapa tuh? Adam, Nuh, Yunus. 4. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenal? Tahu? Masa lupa. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dongkol dengan kelakuannya Raja Namrud dan pengikutnya yang selalu nyembah berhala. Suatu hari beliau ngintai kapan nih jam sepi. Akhirnya malam-malam dia masuk ke tempat sesembahannya Raja Namrud dengan bawa kampak yang sangat bodem, ya kalau bodem lah bahasa kita mah. Dihancurkan tuhan-tuhannya Namrud. Kecuali satu patung yang ditinggalkan. Semuanya dihancurkan Nabi Ibrahim. Satu ditinggalkan. Nah, kampaknya, godemnya itu digelayutin ke lehernya si patung yang sangat besar itu. Akhirnya rame viral. Tuhan pada hancur semua. Tuhannya hancur, viral, dicarilah siapa yang menghancurkan tuhan-tuhannya Raja Namrud dan kaumnya. Akhirnya ada yang lapor menyaksikan Nabi Ibrahim melipir masuk ke tempat sembahan mereka. Disidanglah dalam persidangan. Saksi banyak menyaksikan. Mungkin ada CCTV kali ya. Saat disidang ditanya, dikonfirmasi kepada Nabi Ibrahim sebagai terdakwa. Ibrahim, menurut saksi engkaulah yang merubuhkan, menghancurkan tuhan-tuhan kami. Apakah benar ada yang melakukan? Nabi Ibrahim santai jawabnya, santuy. Enggak, bukan saya. Menurut saksi, Anda yang menghancurkan. Bukan saya. Lalu siapa? Ono kali tuh, murna, yang adu tuh. Patung yang gede no, yang ngancurin. Yang buktinya, itu kampaknya di leher dia tuh. Logika juga ya. Kata Namrud, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain? Kata Nabi Ibrahim, itu lo tahu. Udah tahu patung gak bisa ngapa-ngapain, lu sembah kan lu PA. Kalau bahasa kita. Masa siluman mah. Udah tahu patung gak ngejedok baik, gak bisa ngapa-ngapain. Ngapa lu sembah? Dari mana Tuhannya? Masa Tuhan gak bisa ngapa-ngapain? Masuk akal gak? Logis. Tapi yang namanya penguasa ya tetap aja salah. Saksinya ada, emang benar Nabi Ibrahim menghancurin. Akhirnya tetap di sidang diputuskan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, disiapkan api unggun. Ketika sudah membara, lalu Nabi Ibrahim dimasukkan ke tengah-tengah api Raja Namrud. Mukjizat Allah turun, Allah tunjukkan kekuasaannya. Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan, kulit ari sekecil apapun tidak terbakar, bahkan api terasa dingin. Keluar dari api itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Udah berapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal? Nah, gitu. Nabi yang paling ganteng. Tanya, Bu, kenal Yusuf, Bu? Bukan tukang nasi goreng, bukan. Nama Yosef. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir atas fitnah Zulaikha itu di tanggal 10 Muharram. Awalnya begini. Zulaikha itu kan ngebeli Yusuf ketika ditemukan dari sumur yang dicemplungin sama saudara dewek, saudara kandungnya yang iri kepada Yusuf, akhirnya dimasukin sumur. Pelajaran kita ya, kadang-kadang saudara lebih jahat daripada orang lain. Kadang-kadang orang lain lebih saudara daripada saudara dewek ya. Buktinya Nabi Yusuf dikucilkan sama saudaranya, dibuang ke sumur. Singkat cerita, ketika ditemukan Zulaikha yang membeli Yusuf, dipelihara di rumahnya. Udah kayak veteran anaknya Robin Onsu tuh.
Benar ya. Jadi anak pungut gitu. Makin lama makin gede, ini bocah ganteng. Zulaikha terpea-pea, kagum dengan gantengnya Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf itu kata Rasulullah ketika Mi'raj di langit keempat ke berapa tuh? Bahwa yang nyambut Nabi Yusuf. Apa kata Rasulullah? U'tiya syatrul husna. Allah itu memberikan separuh keindahan kepada Yusuf alaihi salam. Jadi kalau keindahan 50%, 50% utuh buat Nabi Yusuf. Yang 50% bagi-bagi. Indahnya matahari, bulan, bintang, lautan, samudra. Ini bagi-bagi sama dunia. 50% punya Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Wa'utiya syatrul husna. Kalau tampan itu 100%, Bu. Gantengnya laki-laki itu 100%, 50% punya Yusuf dewek. 50% dibagi sama laki-laki macam ini sedunia. Bagi rata. Berapa juta tuh laki-laki sedunia? Dibagi rata 50%. Ya betulan orang Arab awalan. Jadi ganteng, Bu. Makanya kenapa Arab ganteng? Karena duluan mereka lahirnya. Hidungnya masih utuh, badan masih tinggi, ya kan ya? Melipir ke India, ganteng juga. Sarukan, ganteng. Lari ke Eropa, masih utuh gantengnya. Bule, tinggi, mancung, putih. Nah, melipir ke Afrika, lewat Gurun Sahara, panas. Tingginya masih, mancungnya masih gosong. Hampir ke Afrika. Terus tuh ke Asia Tenggara tuh, ujung-ujungnya tuh. Ke Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Tambun Selatan. Makanya tinggal segini gantengnya. Ini sisa-sisaan. Sisa lagi dibagi-bagi. Makanya nggak usah ngiri. Ini emang sisa, hidungnya udah berkurang ya. Tingginya udah ada kuntetan. Ya, tinggal sisa. Udah apain. Nah, saking gantengnya terpukau, terpikatlah Zulaikha, dirayu, enggak kena, disantai, dipelet, orang kena. Nabi, calon nabi. Suatu hari, saking gemesnya Zulaikha, si Yusuf diudak-udak di rumahnya. Ditarik ingin diperkosa. Jadi kebalikan, perempuan memperkosa laki-laki. Sampai sobek bajunya Nabi Yusuf belakangnya. Sobek, dirauk, ngerti rauk lah. Dikerambet sama Zulaikha. Viral di sidang, tetap aja namanya puasa. Nabi Yusuf yang disalahkan. Di penjara lah Nabi Yusuf, bahwa di persidangan Yusuf yang tergila-gila dengan Zulaikha. Padahal itu fitnah kebalikannya. Ketika Yusuf di penjara, viral itu. Di masyarakat, hukum sosial tetap salah Zulaikha. Nggak mungkin Yusuf tergila-gila sama Zulaikha. Paling Zulaikha yang terpea-pea karena Yusuf. Viral santero jagat. Nenek-nenek ngatain Zulaikha di medsos, di IG, di TikTok, YouTube. Ibu komplain, emang zaman dulu ada YouTube katanya. Ya, pokoknya viral lah. Akhirnya Zulaikha update status, ngundang ibu-ibu yang ngatain dia agar kumpul di istananya. Ya nggak pakai medsos, enggak ada medsos. Ini bahasa saya itu mah. Nah, kumpul loh ibu-ibu dalam rumahnya, di istananya. Ketika masuk istana, dibagikan apel satu-satu. Dengan pisau satu-satu. Ketika kebagian semua, sama kayak di sebelah nih, ibu-ibu udah rapi tuh. Kasih apel satu-satu. Kasih pisau. Silakan Bapak Ibu, ini ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak. Ibu-ibu, nenek-nenek, empok-empok, dikupas apelnya sebelum dimakan. Ketika sibuk ngupas apel, Zulaikha masuk mengeluarkan Yusuf. Yusuf, tolong engkau jalan di hadapan perempuan yang sedang ngupas apel. Ting tong. Nah, keluar Yusuf. Nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning. Itu nenek-nenek, emak-emak, empok-empok ngelangak. Ternganga-nganga. Salut, takjub melihat tampannya Nabi Yusuf. Ada kata nenek-nenek orang siluman, bujuk buneng. Kata orang buok, buset dah. Saking terpukau dengan tampannya enggak terasa yang dikupas itu bukan apelnya,
tapi tangannya mama dikupas pakai cutter, pada berdarah semua. Yusuf masuk, baru pada ngeh, ya Allah, ledes semua tuh tangan mama. Apa kata Zulaikha? Rasain. Jangankan saya, kalian saja yang sudah tua, begitu terpukau dengan tampannya Yusuf, apalagi saya yang masih muda. Kata Zulaikha. Nah itu kisahnya. Dan bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara atas fitnah Zulaikha di Mesir itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Lagi Nabi Ayub alaihissalam. Tahu kisahnya? Apa mujizatnya? Sembuh dari penyakit kulit. Nabi Ayub alaihissalam juga seorang nabi yang tampan, kaya, dermawan, beriman kepada Allah. Iblis cemburu, kesel dengan Nabi Ayub. Kenapa? Rumahnya besar, istananya, di dalamnya banyak orang-orang yang dipekerjakan, kaya, ganteng, dermawan, beriman kepada Allah, punya istri solehah namanya Rahmah, istri Nabi Ayub. Dah, singkat cerita, iblis minta kepada Allah untuk menggoda keimanan Nabi Ayub. Minta izin kepada Allah. Enak iblis ya. Nah, iblis berjanji sama Allah sampai hari kiamat ingin menggoda anak manusia, termasuk Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub kekayaannya habis, padahal sangat dermawan, yatim disantuni, janda-janda disantuni, di rumahnya dipekerjakan karyawan, dibayar, yang sakit diobatin, nggak pakai BPJS pribadi. Suatu hari iblis datang menggoda dengan cara menghabiskan ternak dan kekayaannya Nabi Ayub. Benar, ada wabah penyakit membunuh semua hewan ternaknya, sapi, ontanya, keledainya, semua habis. Kemudian ladang-ladangnya, sawahnya habis oleh wabah penyakit. Miskinlah, singkat cerita, Nabi Ayub alaihis. Saat miskin, Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa engkau nggak minta kepada Tuhanmu agar engkau kaya lagi? Nabi Ayub nggak minta kaya lagi. Allah yang memberikan kekayaan kepadaku, saatnya dipinta aku serahkan kepada yang memiliki. Sabarnya Nabi Ayub. Setan gedek setan. Ini orang sudah digoda, dimiskinkan, tetap beriman kepada Tuhannya. Akhirnya cara yang kedua. Dengan apa? Dijauhkan dari orang yang dicintai. Nabi Ayub punya 12 anak laki-laki semua. Kemudian suatu hari iblis menyerupai kerabatnya Nabi Ayub, membujuk Nabi Ayub memberikan 12 anak lakinya untuk dibawa makan-makan, jalan-jalan. Diberikan. Karena Nabi Ayub nggak ada suuzon sama sekali, husnuzon dengan iblis itu yang menyerupai kerabatnya. Diberikan, silahkan bawa anak putra-putra saya. Di bawah 12 anak Nabi Ayub, ditempatkan satu rumah, dikasih makan sama iblis. Nah, saat anak Nabi Ayub 12 orang itu sedang makan, iblis manggil angin topan. Hancurlah rumah yang ada di dalamnya 12 anak Nabi Ayub, mati semua. Dilaporkan kepada Nabi Ayub, putramu semuanya meninggal karena kecelakaan. Ada angin topan yang menghancurkan rumahku. Kata iblis tadi. Apa kata Nabi Ayub? Anakku dari Allah. Jika Allah yang meminta, itu haknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Enggak bergeming, tetap beriman kepada Allah. Puyeng setan. Bagaimana cara nih orang agar enggak mau beriman lagi kepada Allah, agar jauh dari Tuhannya? Akhirnya cara ketiga yang dipakai. Minta lagi kepada Allah agar setan diberikan izin untuk memberikan wabah penyakit di badannya, agar istrinya menjauh darinya. Singkat cerita, Nabi Ayub kena penyakit bentol-bentol, lalu bernanah. 18 tahun mengalami penyakit yang menjijikkan, penyakit kulit sampai bernanah.
Sang istri Sayyidati Rahmah tetap beriman kepada Allah. Keduanya lari ke tempat ujung kampung, tinggal di gubuk derita yang tadinya istrinya megah, kaya luar biasa. Berdua tinggal di pojok kampung, anak sudah meninggal, hartanya habis. Berdua tinggal di satu gubuk yang rentah. Setiap hari istrinya Nabi Ayub alaihissalam Rahmah mencari makan, bekerja dengan menyamar, nggak ketahuan. Ngasih makan kepada Ayub yang sedang sakit 18 tahun mengidap penyakit kulit, nggak pernah minta sembuh, nggak. Maka singkat cerita, suatu hari ketika Siti Rahmah sedang mencari makan untuk Nabi Ayub, seharian ketika dia pulang, betapa kagetnya. Yang di rumah beliau, di gubuknya itu ada seorang laki-laki tampan. Siti Rahmah tidak mengenalnya. Siapa engkau wahai laki-laki? Nabi Ayub terdiam. Saya suamimu Ayub, utusan Allah. Enggak percaya Siti Rahmah. Suamiku sakit, kena penyakit. Ini bukan suamiku. Nabi Ayub menegaskan, saya adalah Ayub. Akhirnya berpelukan berdua. Begitu bahagianya. Sembuh dari penyakit yang menjijikkan itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Udah berapa tuh? Nah, terakhir. Udah azan. Terakhir, yaitu Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Itu di tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan pengikutnya. Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka dengan diselamatkan Nabi Musa, Nabi Musa puasa setiap hari Asyura. Diteruskan oleh orang Yahudi di Madinah saat itu. Ketika Rasul ke Madinah, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahuda tasumu Asyura. Faqala ma hadza yaumun salih najjallahu ala bani Israila min aduhim fasamahu Musa. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Rawahul Bukhari, hadis sahih Bukhari. Kata sahabat, suatu hari Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi melihat orang Yahudi sedang puasa Asyura 10 Muharram. Mahadza, ada apa ini? Kata Rasulullah, orang Yahudi jawab, qalu hadza yaumun salih. Ini hari baik. Najjallahu ala bani Israila min aduhim. Allah memenangkan Bani Israel atas musuh-musuh mereka, Fir'aun dan konco-koncone. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa selalu puasa setiap 10 Muharram, mengenang kemenangannya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, ana aqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak menghormati, mengenang kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu, maka sejak itu Rasul puasa setiap 10 Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan agar umatnya puasa di setiap hari Asyura. Bahkan kata Rasul, jika aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9 atau hari Tasu'ah. Apa fadilah puasa Asyura? Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah. Ketika Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Asyura 10 Muharram, puasa Asyura itu 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah. Nah, itulah sejarah daripada 10 Muharram. Maka Allah tegaskan dalam surah Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ingatkanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang hari-hari Allah, hari yang bersejarah yang dialami oleh Nabi dan Rasul kekasihnya. Karena di hari itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Allah buktikan kekuasaannya. Allah menangkan para Nabi dan Rasul. Karena di hari itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Oleh karena hari itu, Asyura itu disebut sebagai kemenangan Nabi dan Rasul, maka ulama kita mengkiaskan hari itu Asyura
10 Muharram juga hari kemenangan bagi anak yatim yang insya Allah kita akan peringati kapan tuh? Mang ya, saya udah berangkat tapi ya saya tanggal 3 Juli berangkat. Mohon maaf, saya doakanlah biar lancar dari kota Madinah. Insya Allah 3 Juli saya berangkat. Jadi itu cerita tentang 10 Muharram. Terakhir, karena sudah mau iqomah, ketika sudah masuk Muharram, berarti tahun berganti, betul? Yang tadi 1447 jadi 1448. Kalau sudah Muharram berarti ganti tahun. Bergantinya tahun berarti nambah usia. Nambah apa berkurang? Kurang. Nah, ini nggak kompak. Kemarin 1447, sekarang 1448. Nambah apa berkurang? Kurang. Hah? Kurang ya? 1 tambah 1? 2 tambah 1? Kurang apa nambah? Umur menambah Pak Eko. Yang kurang jatah hidup, durasi yang berkurang. Kadang-kadang ini gara-gara Ustadz yang suka eksperimen ini. Usia kita berkurang, nambah. Pak RT kemana berapa umurnya? 59. Sekarang? Nambah, mana ada umur berkurang. Umur nambah, yang berkurang token kita Pak. Token kita, iya, durasi kita, kontrak kita yang berkurang. Gitu loh. Kuota habis, paketan udah mulai habis. Paketan kita udah mulai menipis, Pak. Itu yang berkurang. Kalau usia bertambah, jatah hidup berkurang, durasi hidup makin menyempit, berarti makin dekat sama mati. Betul? Ya, iya kan begitu. Lah kalau udah makin dekat sama mati, mestinya nggak ada euforia memperingati tahun baru apapun tahunnya, Masehi, Hijriah, yang nggak ada euforia pesta pora, nggak ada. Yang ada tasyakur bin ni'mah, syukur kepada Allah atas nikmat panjang. Oh, kita masih hidup, syukuran boleh. Konteksnya santunan ya monggo, sedekah makan ya silakan, doa muhasabah ya silakan. Yang penting baik tujuannya dalam rangka tasyakur bin ni'mah. Yang pertama itu kita lakukan. Yang kedua, ketika sampai Muharram, nambah umur, kurang jatah hidup, dekat mati, muhasabah, introspeksi diri. Bahasa saya ngaca. Nih Bu, ngaca. Ibu ntar pulang ngaji, langsung ke tempat kaca, bawa HP. Nah di handphone buka tuh foto ibu waktu masih gadis, dibuka tuh handphone itu. Nah ibu pejengin tuh di kaca sama muka ibu. No lihat, ya ilah gue udah tua ya Allah. Dulu mama masih Mbak Henol, cantik ya, nggak pakai skincare, inner beauty-nya terlihat, kecantikan dari dalam, nggak pakai skincare, cakep-cakep perempuan dulu, betul? Ya paling banter bedak pipa nomor 4 kan ya, cantik. Sekarang mah banyak polesannya, betul? Udah umur 55 masih moles aja, moles itu pipi. Pas kena wudhu ya kisut lagi. Makin bertambah makin kisut kita. Muhasabah, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan selama ini. Itu pentingnya muhasabah. Lihat kalau kita buruk kemarin, perbaiki, masih ada kesempatan jadi baik kok. Selama masih hidup, masih ada harapan. Nggak apa-apa dulu kita ahli maksiat. Ya kan banyak dosa, bergadul, bergijul, macam-macam lah, jelek. Sekarang masih hidup, masih ada kesempatan jadi baik. Jadi solehah, jadi soleh, masih ada harapan itu. Terakhir, ketika kita sadar bergantinya tahun, nambah usia, berkurang jatah hidup, dekat sama mati, yang kita lakukan adalah, baru kita buka hadisnya. Yang kita lakukan adalah memanfaatkan waktu yang tersisa. Buka hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, akhaza Rasulullah SAW min mankibayya, bahwa kata Ibnu Umar, Rasul megang pundakku. Faqala, Rasul berkata kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar nama lengkapnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia itu ka'annaka gharibun,
seakan-akan kau seperti orang asing, perantau. Aw abiru sabil, atau orang yang mengembara, orang yang musafir dalam perjalanan. Jangan jadi pribumi di dunia ini. Kenapa? Sementara, hanya sekelibet lewat doang. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar berkata, "Idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari, fala tantaziris sabah, maka jangan nunggu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila engkau berada di pagi hari, fala tantaziril masaa, jangan nunggu sore." Artinya gunakan waktu yang ada untuk berbuat baik. Wa khudz min sihatika, jadikan masa sihatmu lisaqomika, untuk masa sakitmu. Kalau sudah sakit, ibadah kurang nikmat. Betul? Udah payah, rukunya enggak sempurna. Wa min hayatika limautika, gunakan masa hidupmu sebelum matimu. Sejahat apapun kita dulunya, masa lalu kita securam apapun, kalau masih hidup masih ada kesempatan untuk menjadi baik. Maka kita yang beriman jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Mudah-mudahan kita di muka bumi ini, apakah panjang umur pendek umur, mati dalam keadaan baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.